Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya tentang toharoh dengan cara tayamum. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian tayamum dan ketentuannya. Apa dikatakan dengan tayamum? Secara bahasa, tayamum berarti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah yang dikatakan dengan tayamum itu adalah mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan tujuan dan syarat tertentu sebagai ganti air dalam melakukan taharah karena sebab-sebab tertentu pula. Jadi bertayamum sebagai pengganti wudhu dibolehkan. Sebagaimana dasarnya bisa kamu lihat nanti di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi suci atau bersih. Sapu mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana tanah atau debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Nah, sekarang cara ini diboleh dilakukan jika memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekarang apa saja syarat-syarat boleh melakukan tayamum sebagai ganti wudhu? Yang pertama, tidak ada air. Dan kita telah berusaha mencarinya, tapi tetap tidak ketemu dengan air. Maka boleh tayamum. Yang kedua, berhalangan menggunakan air. Misalnya karena luka atau karena sakit tertentu yang kalau terkena air akan membuat badan kita merasa tidak nyaman. Maka boleh kita bertayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Jadi syarat bertayamum itu harus masuk waktu sholat. Beda dengan kita berwudhu. Kalau berwudhu walaupun waktu belum masuk, bisa kita berwudhu. Tapi kalau bertayamum, syaratnya harus telah masuk waktu sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan rukun tayamum. Apa saja rukun tayamum itu? Rukun tayamum cuma ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua mengusap muka dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan dengan debu hingga siku. Yang keempat tertib. Nah, itulah rukun tayamum. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempraktikkan tayamum? Tayamum itu caranya, yang pertama niat dulu. Pasal niat. Ya, apa niatnya? Nawaitu tayammuma liistihbati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu atas karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Yang kedua, mengusap muka dengan debu. Jadi caranya bagaimana? Tangan ditempelkan ke tanah. Atau bisa juga ke dinding. Ya, atau bisa juga ke kursi. Kalau kita ada mobil umpamanya, ke kursi mobil kita bisa ditempel ke situ. Ya, habis itu kita usapkan kedua wajah dulu. Nah, kita usapkan kedua wajah. Ya. Nah, kemudian habis itu ditempel lagi tangan itu ke debu. Nah, atau ke dinding tadi, atau ke kursi tadi. Nah, kemudian kita bukan ke tangan. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Nah, selesai. Jadi tayamum itu sangat mudah dan simpel sekali. Nah, sekarang apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum itu? Yang pertama, sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Jadi apa saja yang membatalkan wudhu itu juga termasuk membatalkan tayamum. Ya. Yang kedua, ada air sesudah tayamum. Umpamanya kita habis tayamum. Sebelum tayamum tadi air tidak ada. Udah dicari kemana-mana. Kerannya mati. Air PDAM-nya tidak hidup. Tahu-tahunya habis kita berwudhu, airnya mengalir, secara otomatis tayamum tadi jadi batal. Maka tayamum itu harus diganti dengan air wudhu. Yang ketiga, mampu menggunakan air. Sebelumnya kita tidak mampu menggunakan air, tapi setelah itu umpamanya kita waktu sholat zuhur, tahu-tahunya kita ada kemampuan atau bisa kita menggunakan air, maka secara otomatis tayamumnya juga batal. Yang keempat, murtad. Jadi inilah hal-hal yang membatalkan tayamum. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.